Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjut pembahasan kita terkait dengan diskusi marketing wakaf ya. Jadi kita kembali ingatkan apa itu definisi marketing ataupun pemasaran. Jadi kata-kata kunci di dalam poin ini atau di dalam aktivitas ini sebenarnya apa gunanya marketing? Yang pertama adalah untuk mempengaruhi. Ini sebenarnya yang menjadi key utamanya, mempengaruhi. Dari awalnya mereka tidak berminat menjadi berminat. Dari awalnya mereka tidak mau menjadi mau. Jadi dari awalnya tidak pengen menjadi kepengen. Nah, tinggal pengaruh apa yang kita ingin berikan dari mereka. Jadi before-nya, jadi kan biasanya marketing itu kondisinya begini. Ada before, ada after. Before-nya apa? Mereka tidak wakaf. Harapannya setelah ada marketing, mereka mau wakaf. Itu goalnya. Kalau misalkan mereka awalnya tidak paham tentang wakaf, ya kita goalnya buat mereka paham. Jadi paham, ngerti dia tentang wakaf. Gitu, jadi bagaimana cara kita mempengaruhi hal-hal tersebut? Ini kalau bahasa ininya ya, kata utamanya itu mempengaruhi. Nah, tentu kalau nanti kita hubungkan dengan dia mau wakaf, ini sebenarnya ya kurang lebih mirip kayak kita menggalang dana atau galang wakaf. Mencari, ayo nih siapa yang mau gitu. Dan mereka kan tidak ujuk-ujuk langsung mau, mereka butuh diyakinkan dulu gitu ya. Jadi gimana cara kita meyakinkannya gitu. Sehingga kata-kata kuncinya di sini adalah yang harus ada mempengaruhi ini. Ini yang harus ada. Ini keywordnya di situ mempengaruhi. Maka kata kunci yang berikutnya adalah calon wakif. Itu mereka butuh dari kita untuk apa? Butuh diyakinkan. Nah, tugas kita adalah meyakinkan mereka. Nah, meyakinkan ini, atau tadi kalau kita mau bedah lagi ya, mempengaruhi itu, apa saja aktivitas yang kita bisa lakukan untuk mempengaruhi. Nah, pengaruh ini ada beberapa, ya. Misalkan, satu, kasih info. Ini yang pertama, biar orang terpengaruh. Jadi, ini saya punya info nih, bagus terkait dengan wakaf. Lalu, kita apa lagi? Kalau biar mempengaruhi, kita kasih reminder. Ingatkan dia. Oh, nanti kalau kamu meninggal, kalau nanti kita wafat, kita juga butuh ini, gitu ya. Jadi diingatkan dia dengan akhirat, dengan hal-hal yang nanti punya peluang mengubah keyakinan dia. Kita juga butuh apa? Berikan dorongan. Ayo, segera wakaf, dan seterusnya. Nah, apalagi selain dorongan yang kita butuh berikan kepada mereka, ya kita harus membujuk lah. Gimana caranya kita membujuk? Ayo dibujuk. Ini, ayo dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kamu punya 10.000, bisa kok misalnya begitu kan. Wakaf itu tidak harus banyak. Terus dibujuk, ya, dirayu, apalagi aktivitas yang hubungannya dengan mempengaruhi, gitu ya. Janji atau iming-iming gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ketika menyampaikan di dalam Al-Qur'an kan begitu. Ada ininya gitu ya, ada iming-imingnya, ada janjinya, ada yang baik-baik, ada remindernya. Ini nanti kita ingatkan hal-hal yang tidak enak gitu ya. Painnya itu apa? Hal-hal tidak enak misalnya. Kalau nanti kita meninggal belum sempat wakaf, kita rugi. Kita capek cari harta, tapi harta itu tidak tidak bisa kita manfaatkan setelah kita meninggal dunia. Jadi kata kuncinya seperti tadi. Ketika orang sudah dipengaruhi, orang sudah diajak, orang sudah diiming-imingi, nah tujuannya apa gitu ya? Kalau dia sudah terpengaruh, ini apa indikatornya? Apa sih? Ini orang sudah terpengaruh nih gitu. Apa kira-kira kata kunci bahwa dia ini nih ya sudah terpengaruh gitu ya? Indikatornya apa kira-kira? Nah, gini ya. Dia sudah mulai sadar gitu. Jadi awareness-nya itu muncul. Jadi kan orang itu ketika mau promosi, mau iklan itu ya kesadaran dia. Dia benar-benar dalam kondisi sadar. Kesadaran dia terhadap wakaf. Iya ya, penting ya ternyata ya wakaf itu ya. Wow,
luar biasa ya ternyata ya wakaf itu begitu. Kesadarannya ada. Lalu hadir kepedulian, dia mulai care gitu loh. Mulai tanya-tanya, mulai apa namanya? Tertarik gitu. Itu indikator dia sudah terpengaruh. Dia sudah mulai care atau dia mungkin ada ras interest lah gitu ya. Mulai tanya-tanya gitu. Ini bisa kita perhatikan nanti dari orang yang kita coba pengaruhi. Ini kita sedang mempengaruhi orang gitu. Lalu apalagi dia mulai termotivasi, motivated. Jadi dia sudah termotivasi. Wah, iya nih gitu. Jadi kalau kita nanti ketemu langsung sama orang itu kelihatan orang itu kalau dia termotivasi dan seterusnya. Oke, itu ya indikator-indikator kalau dia sudah terpengaruhi. Berikutnya adalah yang ini penting sekali. Sebenarnya apa sih tujuan kita? Ya, tujuan marketing itu atau apa yang kita cari kalau kita memarketingkan. Nah, jadi seperti ini, kalau kita nanti main iklan juga ya di Facebook ad atau Instagram ad. Jadi ketika kita mau ini di FB ad itu kan nanti itu iklannya itu dia tanya, Pak, Bapak ngiklan itu mau cari apa, Pak? Mau cari orang yang nonton video lebih banyak kah? Atau Bapak pengen orang klik link yang Bapak berikan? Pengen chat, pengen share, atau pengen apa gitu. Jadi, nah sama kita ketika ketika mengiklankan atau mempromosikan itu dari awal itu fokusnya apa dulu? Orang itu mau kita pengaruhi untuk apa gitu ya. Jadi tujuannya itu bisa nanti dia untuk himpun dana. Berarti ini secara spesifik kita cari orang-orang yang prospek ya. Untuk apa? Ya, dia punya dana dulu yang jelas. Kalau kita menawarkan kepada orang yang tidak punya dana ya agak susah. Lalu kalau fokus kita nanti adalah perbanyak donatur atau wakif, nah, ini bisalah mungkin lebih lebih umum lagi ya targetnya. Atau kita mau ini misalkan brand awareness-nya. Ya, brand awareness-nya itu berarti supaya apa? Supaya nama ataupun citra ini terbangun. Atau kalau sudah terbangun ya jadi meningkat. Tujuannya itu diantaranya. Jadi selain kita memperbanyak, bisa juga tujuan lain apa ya? Kira-kira. Atau ya bisa juga sih cari orang simpatisan gitu ya. Cari simpatisan atau pendukung. Walaupun dia mungkin orang belum sampai ke tahap ini ya. Belum sampai ke tahap wakif gitu. Belum. Tapi baru tertarik aja. Nah itu bisa juga mengumpulkan. Lalu apalagi diantaranya? Ya kepuasan. Kepuasan apa? Ya wakif. Misalkan kita mengiklankan apa? Kalau kita muncul transparannya kita sampaikan, kita jelaskan dan seterusnya. Program-program kita umumkan kita. Jadi itu juga orang yang pernah infa atau pernah wakaf ya dalam hal ini, dia akan sangat luar biasa nih tuh merasa wah ternyata ini orang bagus ya pengelolaannya baik sekali seperti itu. Makanya nanti ketika kita ingin memulai kegiatan marketing itu kita harus sadar dengan aktivitas kita sebagai orang yang memberikan pengaruh dan goal-goal kita apa saja di awal ini. Tuh. Baru nanti kita bisa masuk ke dalam kegiatan marketing. Itu mungkin mudah-mudahan bermanfaat.